Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang WKG. Apa sih WKG? WKG itu adalah wawasan kebinekaan global. Di wawasan kebinekaan global ini ada 5 topik. Nah, kita ambil topik ketiga. Topik ketiga itu adalah berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Jadi, kira-kira ada yang tahu nggak damai mulai dari diri itu kayak apa? Self love. Self love, oke. Ada lagi. Mencintai dirinya sendiri ya, baru mencintai orang lain. Jangan mencintai orang lain dulu, nanti dirinya putus sampai lagi. Oh ada ya. Oke. Nah, di topik 3 ini nanti kita akan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Terus kita juga mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu nih. Nah, nama saya Sarah Hanisa Karina, biasa disapa dengan Sarah. Lalu ada teman saya Dari Kayati, biasa dipanggil Gita. Dan saya Anissa Setiawati, biasa dipanggil Anissa. Dan saya Lutfi Fardul Rahman Nurlima, biasa dipanggil Lutfi. Saya Muafiqul Hakim. Anak-anak lebih sering memanggil saya Hakim. ya Hakim gitu ya. Tapi jangan dihakimi ya. Nah, dari kita berlima di sini, tapi kita akan memandu teman-teman semuanya dari beberapa slide topik. Kita lanjut aja. Selanjutnya akan dipandu dengan Ibu Anissa. Oke, langsung saja ya, mulai dari diri. Pertanyaan tematik, yaitu yang pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Adakah di sini yang sering menyembunyikan identitas diri? Ada nggak? Apakah ada yang merasa pemalu? Ya. Siapa yang merasa malu? Siapa yang merasa Siapa yang merasa malu? Atau mungkin apa ya? Contohnya misal kalian ketemu orang lain, itu misal kalian tuh menyembunyikan identitas kalian. Misal kalian sekolah di Semansa, tapi kalian diam-diam. Ada nggak? Misalnya punya pengalaman nih, Nah, kalian kalau cowok-cowok pasti kan sering nonton bola ya. Pernah dengar dulu waktu cerita di Jogja, itu kan kita pernah bentrok antara Jogja sama Solo, Sis dan PSI ya. PSS. Jadi kalau plat Solo kalau masuk ke Jogja itu kan kita merasa takut ya, nanti takut dikeroyok, takut sehingga kita itu kadang ganti plat dulu baru masuk ke Jogja. Ada ya kan? Nah terus ada juga dulu sempat gerbong kereta yang lewat itu dihakimi sama orang itu kan. Ingat nggak ceritanya? Iya. Dengan bantu itu kan. Nah, jadi kan itu juga kita itu menyembunyikan diri kita ya. Jangan sampai nih orang sana tahu kalau kita orang Solo, nanti kita bisa dihakimi seperti itu. Jadi ada ketakutan tersendiri. Nah, seiring dengan perjalanan waktu kita jadi damai dan itu juga hilang. Damai seperti itu. Kira-kira ada yang punya cerita nggak selain itu? Satu cowok, satu cewek. Perwakilan. Tidak pemalu tapi terlalu percaya diri. Iya. Nah, Rizal ada punya pengalaman apa nih? Mungkin kalau di depan, saya minder kalau jalan depan atau yang lainnya gitu. Atau kalau ketemu orang
Biasanya kan kalau orang ujian jalannya gini. Seperti apa? Biasanya gitu toh. Tapi nggak selamanya kan gitu. Kan cuma sebulan aja tadi. Terus ada cerita kedua nih. Pasti di sini semua Instagram nggak cuma satu, ada sistem akunnya kan. Kenapa ini coba sekarang mau tahu kenapa? Satu, apakah kalian tidak percaya diri? Ya. Yang kedua, apa? Bu, saya mau ngeboy mantan saya dulu. Ya. Nah, itu juga salah satu ya, apa ya, dampak juga untuk kita. Karena usaha sendiri semua. Kenapa sih cewek ini? Nah, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu topik bagian aktivitas dan pemilihan sendiri. Yang pertama yaitu kita akan bermain bagaimana cara kita bisa menarik diri kita sendiri. Jadi kan banyak dari kita kan mungkin belum tahu sebenarnya saya itu siapa, hobi saya sebenarnya apa. Ya kan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita kalau makan itu kan kebutuhan primer ya. Mungkin ada makanan favorit yang kita suka dan ada yang tidak kita suka seperti itu. Nah di sini kan ada jengkol. Di sini siapa yang suka makan jengkol? Ini ada yang suka jengkol. Jengkol itu enak loh. Gak ada yang suka. Alasannya kenapa kamu gak suka jengkol? Karena bau gimana? Atau ada yang jijik dengan bentuknya ya seperti apa? Buku seperti itu. Itu kan seperti itu loh, jengkol itu kan. Jangan itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Oke, di sini ada yang sulit memaafkan. Kenapa, Mbak? Mungkin kan kalau biasanya kan kalau kita ada hubungan atau yang pacar itu ya, itu kan kalau sudah jadi masalah kadang juga ada rasa dendam apa enggak itu. Di sini belum pernah ada yang tidak merasa pemarah seperti itu. Kalian lebih sering punya sering memaafkan atau menyimpan perasaan dendam? Yakin nggak ada dendam? Oh nggak ada. Kami sampai. Nanti kalau dipukul temennya nggak marah? Ya, tergantung dua jalan. Satu memaafkan, satunya bermasalah. Berarti satu kelas ini pemaaf semua ya? Iya. Dalam hidup. Nah ini yang terakhir. Apakah kalian bangga menjadi warga plus 62? Alasannya kenapa? Ini kan ada 4 baris ya, satu-satu. Nah, dari sini satu. Alasannya kenapa? Kenapa bangga menjadi warga plus 62? Karena warga plus 62 itu ramah. Saya siap saling hormat. Oke, yang ini alasannya ramah. Kemudian ya baris kedua apa Mbak? Alasannya bebas aja, tinggal ungkapin aja gitu. Semua kan kok saya kenal akhir di Indonesia seperti itu. Bangga aja. Mana ada alasan
alasan tersendiri kenapa bangun menjadi warga plus 62. Yusuf mau menyampaikan alasannya. Jadi bangga nih. Saya aja bebas. Ini dari banyak ada kenapa bangga menjadi warga plus 62. Kalau ya sama tadi kan karena orangnya ramah-ramah. Karena teman-teman gratis. Berarti yang pertama ramah, yang kedua dapat makan siang gratis. Nah yang selanjutnya yang ketiga apa mbak alasannya? Kenapa bakal menjadi warga plus 62? Karena kita orang Tapi kan kalau semua banyak orang tuanya orang Indonesia, kebetulan semua orang tuanya kerja di India gitu ya. Kan akhirnya di India itu apa bangga masih bangga di Indonesia atau di India? masih Indonesia. Jadi bangga. Contohnya seperti wisatanya banyak atau apa? Karena bebas saja makanannya enak-enak. Spontan aja jawabnya apa yang kalian pikirkan langsung dibuat. Ya. Karena meriah itu karena kita hidup di Solo. Kan kalau Solo itu terkenal dengan kota yang nyaman ya. Dan yang terakhir ini masalah sama Ya paling belakang apa mbak? Kenapa bangga menjadi warga plus 62? Oke, karena Indonesia punya keberagaman. Jadi tadi kan kesimpulannya yang pojok sana karena ramah, kemudian dapat makan siang gratis. Kemudian dari sini tadi apa? Lupa saya. Murah, yang murah. Dan yang terakhir banyak beragam budaya dan lain sebagainya. Itu bisa lanjut. Nah selanjutnya kalian bisa menuliskan identitas diri kalian seperti biodata, nama dan hobi, cita-cita dan alamat. Dan nanti monggo bisa dibagikan kertas. Nah, silakan saya gali identitas kalian. Nggak ada pasir. Gak ada apa? Nggak ada tanahnya, Pak. Tanah tanah apa yang kita nama mas? Nah, kemudian tadi kan di sini ada yang kan di sini tadi katanya pemaaf semua. Mungkin tadi ada yang merasa kalau tapi sebenarnya saya itu pemarah. Itu saja nggak apa-apa. Itu nanti bisa menjadi rahasia. Nah, sambil kalian menuliskan identitas diri kalian, mungkin saya bisa belajar lagi, Pak. Nah, selanjutnya yaitu konsep dari kan dipandu oleh kita ya. Udah dapat semua? Nah nanti dalam mengisi apa identitas tersebut ya kalian bisa, kalau di sini kan ada panduannya. Yang pertama yaitu ada identitas yang dapat diubah. Itu menurut kalian apa? Identitas yang dapat diubah. Ya, dalam diri kamu identitas apa yang ingin kamu ubah dari kalian?
dari dalam diri kalian? Kalau enggak, coba kalian kasih contoh aja identitas apa yang bisa dirubah seperti itu. Oke, nama bisa. Selanjutnya, nomor absen itu kan nggak bisa dirubah, ya kan? Kebiasaan kalian. Hobi bisa. Hobi, kemudian selanjutnya agama bisa, kan banyak. Atau kalian mau Cita-cita bisa. atau kalian mau pindah warga negara? Katanya bangga, berarti kan jadi bangga dong. Ya, kita warga 462 harus bangga karena tadi ya daftar makanan gratis. Nah, itu kemudian yang kedua itu ada identitas yang kurang penting. Mungkin apa? Identitas yang kurang penting. Dari teman-teman yang kalian merasa identitas tidak penting itu apa? Nomor HP. Nomor HP itu penting nggak? Nomor absen mungkin tadi nomor absen kan berarti kan cuma dengan sekolah aja ya. Apalagi status mungkin itu penting nggak status itu? Nggak penting. Penting. Oke. Oke, kalau sekarang identitas yang sangat penting bagi kalian, diri kalian. Oke, nama. Apalagi alamat itu sudah dapat dirubah ya. Iya. Jenis kelamin itu identitas yang dapat dirubah sangat penting gitu. Gimana Mbak dapat dirubah? Kalau sekarang kan sudah nggak boleh ya kalau berubah apa jenis kelamin itu ibaratnya kan kita menyalahi kodrat dari Tuhan ya. Mungkin kalau identitas yang sangat penting itu seperti apa? Agama itu penting nggak? Penting ya. Kalau semua udah tulis semua, udah pada tulis belum identitas apa sih? Udah? Yang itu Bu. Iya, apa ini? Identitas yang dapat diubah, identitas yang kurang penting, identitas yang sangat penting, dan identitas yang tidak dapat diubah. Apa saja? Coba sekarang dituliskan di dalam itu ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kelamaan. 5 menit ya, 5 menit. Ya, 1 menit aja. Udah 1 menit. Ini identitas diri toh. Iya, harusnya udah pada lihat, pada tahu. Nah, sambil menuliskan identitas kalian, itu bintang juga ada lagi yang naik konsep. Oke. Nah, di sini welas asih pada diri ya. Self compassion. Dari welas asih ini kebaikan diri mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kalian untuk mengekspresikan kebaikan diri kalian seperti apa? Seumpama kalau ketika kita tidak bekerja ya, biasanya kan kalau kita kan kerja itu lelah lah. Kalau dapat gaji itu biasanya kan ada saya ribet kayak ya. Seumpama gaji itu buat jajan, itu mungkin dari kalian kalau merasa bangga dengan diri melakukan apa itu? Biasanya tadi kayak ulangan harian, kalian kan pada tahu nilainya. Nah, setelah sudah pada tahu nilai yang sangat bagus tadi, baik tadi, kalian biasanya mau masih buat apa sama kalian pada diri sendiri? Mungkin bisa jajan es krim habis ini, makan semoga tuh di terakhir. Ini kan gila. Kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadar
menyadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Oke, kita ikutin, yaitu ambil nafas semuanya. Terus semuanya awal tulisnya berhenti dulu. Oke. Ini yang ambil nafas masih ditahan dulu. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, jangan Terus ada keterbukaan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, mungkin dari teman-teman semua pernah mengalami kesulitan dalam apa? Mungkin ujian atau seperti itu makanya. Mungkin kalau lebih familiarnya begini, caranya titik terendah kalian gitu. Oke, titik terendah dari teman-teman waktu apa? Coba Apa? sampaikan satu aja. Apa? COVID. Kenapa? Karena coba ceritakan. Sempat kena COVID nggak? Nah, berarti itu ya males, kemudian mah positif juga. Apa? Enggak. Titik terendahnya. Kenapa? Kita sharing-sharing aja di sini. Dulu waktu SMP saya dulunya nakal mas Pak, saya dimasukin pesantren itu menjadi titik terendah saya seperti itu. Pernah pesantren asrama waktu SMP itu menjadi titik terendah atau gimana? Enggak, bahagia. Soalnya kan saya dulu sebenarnya juga pernah pesantren ya, di pesantren ini bener enak, banyak teman seperti itu. Tapi kan tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut kan. Nah selanjutnya itu di sini ada narsisme atau mengagumi diri secara berlebihan. Ini yang paling narsis siapa ini? Biasanya narsis itu kebanyakan perempuan ya. Kan kalau di TikTok itu kan biasanya di sini kan semuanya punya TikTok kan. Yang paling narsis siapa di sini? Atta yang mana? Display. Saya. Fanatisme, kebanggaan yang berlebih. Kebanggaan yang berlebih. Nah mungkin dari teman-teman yang ada fanatis kan berasal dari kata fanatik ya. Kalau dulu kan viralnya kalau ada golongan tertentu fanatik terhadap junjungannya itu kan seumpamanya kalau pilpres supaya kan ada orang fanatik sama pilihan seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang merasa fanatisme atau fanatik. Ada juga yang merasa fanatik di sini. Atau kalian suka ini K-pop gitu? K-pop. Itu fanatik banget itu. Apa namanya? Arti ya. Mungkin di sini ada yang fanatik sama anime begitu. Gak apa-apa masih kan bahkan sedikitnya suka Saya senangnya itu yang biasanya live action. bola lagi. Oke, tadi lanjut yang sticky note. Kalian udah pada ngisi kan ya? Oke, kalau udah pada ngisi, Ibu minta sekarang cepet-cepetan buat tembak ke depan. Yang bentar, belum. Nanti yang paling terakhir baca ya, baca yang ditulis. Oke,
Aku relain. Oke, jadi di sini saya akan membacakan sudah saya tulis dari identitas saya yaitu nama, lalu ada hobi saya sepak bola, jadi usaha, lalu ada alamat kampus saya di Surakarta. Juga ada identitas yang dapat diubah ya. Jadi yang ingin saya ubah itu ada kebiasaan yang kurang baik, contohnya seperti malas belajar. Tepuk tangan untuk bisa. Nah, jadi ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan juga budaya, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, jadi kalau kalian udah bisa mencintai diri sendiri, silakan. Mencintai orang lain juga boleh, tapi jangan lupa jangan menyakiti diri sendiri. Sampaikan juga terima kasih kepada diri sendiri karena juga sudah sampai di seperti ini. Itu, nah, silakan maju semuanya. Sorry, maksudnya Mbak sama Mas dan kalian. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelas 10 apa yang Mbak? 2 dari hasil wawasan kebinekaan tadi. Mungkin dari kalian ada yang mau memberi kesimpulan dulu, belum saya kasih kesimpulan atau apa yang didapat dari hasil BKG hari ini. Ya, ada yang menyampaikan. Kalau nggak ada, saya sedikit ngasih kesimpulan aja ya. Mungkin dari topik BKG hari ini yaitu ya, mulai dari diri, jadi dari kalian tadi menyampaikan apa yang kalian sukai, biar identitas kalian apa, biar identitas yang ingin dirubah apa. Mungkin dari hal tersebut kalian bisa mengambil sebuah hikmah atau kesimpulan yang sebelumnya mungkin dari kalian belum tahu sebenarnya saya itu suka apa toh. Kemudian identitas saya itu sebenarnya apa aja. Kemudian yang ingin saya ubah itu apa aja. Mungkin dari kalian menuliskan tadi, jadi tahu itu saya tadi dari Mas Bintang ya. Saya ingin merubah identitas saya yaitu yang dari rasa pemalas ingin jadi lebih baik seperti itu. Kemudian dari kalian yang selama kemarin masih bingung tentang cita-cita, kemudian hobi, dari menuliskan identitas diri atau CV tadi jadi tahu saya ke depan ingin jadi pengusaha, ingin jadi dokter dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Bila dari kami teman-teman TPL PPG UNS jurusan informatika ada salah dalam penyampaian BKG hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 10-2. Tangan buat kita.